Jamaah sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya, nikmat hidayah dan iman, nikmat kesehatan, nikmat keamanan, nikmat kemudahan di dalam melaksanakan segala aktivitas, termasuk kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan kepada kita, mulai dari sholat maghrib yang baru saja kita laksanakan bersama berjamaah, dan juga dilanjutkan dengan zikir-zikir setelah sholat, dan sekarang kita masuk di dalam majelis ilmu yang disarankan atau dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Maka setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita ajarkan kepada seluruh orang yang ada di sekitar kita, dan juga diturunkan kepada kita apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW, mulai dari ketenangan di dalam jiwa dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan para malaikat yang senantiasa mengelilingi kita dan mendoakan kita dengan ampunan dan rahmat, dan juga pujian-pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikatnya. Allahumma amin. Ikhwati wal akhwat, a'azakumullahu jami'an. Kita melanjutkan apa yang telah dimulai oleh Ustadz Andi hafizahullahu ta'ala, membahas Kitab Tauhid berserta syarah ringkasnya yang telah disusun oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullahu ta'ala. Karena sebuah kebaikan itu akan rugi jika tidak dilanjutkan, sebaiknya dituntaskan. Maka biidznillah azza wa jalla, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa membantu kita untuk menuntaskan pembahasan kitab Tauhid ini melalui syarah Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullahu ta'ala. Terakhir, sebelumnya saya mohon maaf ya, karena membawa HP. Ternyata tadi saya mencari-cari kitabnya, ternyata tidak ada, kemungkinan ketinggalan di Jawa. Jadi nanti sampai ada kitabnya, saya sementara pakai HP ini dulu. Ya, meskipun kesannya mungkin kurang wah begitu kalau baca kitab dari HP itu memang. Nah, kita sampai kepada terakhir Ustadz Andi sampai kepada ucapan al-muallif rahimahullahu ta'ala, di mana beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan telah menetapkan Rabbmu agar kalian tidak menyembah kecuali kepadanya, dan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Sekarang kita melanjutkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharaini wa ghafara lahu wa ghafara li masyayikhina wa walidina wa lana walil muslimina ajma'in. Wa qawluhu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Al-ayah surat An-Nisa ayat 36. Lengkapnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 36, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan segala apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan karib kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Nah, sekaligus saya
sebutkan ini di terjemahan ini mungkin tidak disebutkan. Sebagian ulama memahami wal jari dil qurba wal jaril junub, itu maksudnya adalah wal jari dil qurba adalah tetangga yang memiliki hubungan kerabat, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada sebelumnya dil qurba wa bidil qurba, yaitu orang-orang yang memiliki hubungan kerabat dengan kita, kakak, adik, paman, bibi, ya, kakek, nenek, sepupu dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian tetangga yang memiliki hubungan kerabat. Jadi lebih ditekankan lagi jika tetangga itu atau kerabat itu adalah tetangga kita. Jadi seperti itu. Wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh, yaitu maksudnya jauh hubungannya. Nah, sebagian juga yang seperti yang di dalam terjemah ini adalah ya tetangga dekat dan tetangga yang jauh. Kemudian wabnis sabili, dan orang yang berpergian jauh dan tidak bisa melanjutkan perjalanannya, kehabisan bekal. Wa ma malakat aimanukum, dan budak-budak yang kalian miliki. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang senantiasa sombong dan membanggakan diri. Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan, ya, la tusyriku, ya. Di dalam ayat ini kita fokus di dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala wala tusyriku bihi syai'a, yaitu dalam larangan syiriknya. Ya, larangan syiriknya. Adapun tentang menyembah Allah semata dan juga berbuat baik kepada orang tua dan kepada orang-orang lain yang disebutkan di dalam ayat ini, ya, maka sudah disinggung di ayat sebelumnya di dalam surat Al-Isra ayat 23. Nah, Allah berfirman la tusyriku, artinya tinggalkanlah syirik, utruku syirka wa huwa taswiyatu ghairillahi billahi fi ma huwa min khasaisillahi. Nah, ini pengertian syirik. Apa pengertian syirik itu? Taswiyatu, menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam apa yang itu adalah kekhususan Allah Ta'ala. Nah, jadi tidak semua hal yang dari luarnya itu menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebut syirik. Namun yang disebut syirik adalah ketika kita menempatkan sebuah makhluk atau seorang makhluk di dalam hal yang itu adalah hak Allah atau kekhususan Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Contoh misalnya, ya, di dalam meminta tolong, ya, kita ambil contoh meminta tolong. Berbeda meminta tolong kepada makhluk dalam hal yang itu memang sebuah kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada makhluk itu dengan sesuatu yang memang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang bisa melakukan. Kita meminta tolong kepada orang lain untuk membukakan pintu, untuk membawakan barang atau membuatkan barang atau yang lain sebagainya. Hal-hal yang memang itu adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk itu. Maka itu bukanlah syirik. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemampuan itu kepada makhluknya sehingga tidak menjadi kekhususan lagi. Nah, tidak menjadi kekhususan lagi sehingga sesuatu yang memang ada kesamaan di situ dan di luarnya, ya, zahirnya, ya, antara makhluk dan Allah Subhanahu wa taala, namun tetap saja kemampuan makhluk itu tidak akan bisa menyamai kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam perbuatan, ya, di dalam perbuatan. Contoh misalnya juga bukan sebuah kesyirikan, ya, sebuah kesyirikan menyamakan Allah Subhanahu wa taala atau memandang ada kesamaan, ya, mungkin bukan menyamakannya, memandang ada kesamaan antara Allah dengan makhluknya di dalam beberapa sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena sifat Allah Subhanahu wa taala ini saya mungkin agak sulit membahasakannya, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Sifat Allah Subhanahu wa taala tetap memiliki kekhususan yang tidak bisa disamai oleh makhluknya. Ya. Namun ada batasan-batasan tertentu yang itu memang sama. Makhluk itu diberikan kemampuan itu. Ya. Kita ambil contoh Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat as-sami', Maha mendengar.
Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-basir, maha melihat. Nah, maka makhluk itu juga bisa mendengar, bisa melihat. Nah, jadi seperti itu. Namun tingkat penglihatan makhluk dan pendengaran makhluk itu tentu tidak akan sama secara sempurna. Nah, ketika kita mengatakan Allah itu melihat, bukan berarti kita menyamakan Allah itu seperti makhluk yang juga melihat. Ya. Ketika kita mengatakan Allah itu mendengar, bukan berarti kita menyamakan Allah itu dengan makhluk yang juga mendengar, tidak. Ya. Jadi seperti itu. Namun ada batasan-batasan tertentu di mana itu kekhususan Allah. Apa kekhususan Allah Subhanahu wa taala? Allah mendengar semua suara, ya. Nah, semua suara yang ada di langit dan di bumi tanpa halangan apapun, ya, tanpa pengecualian apapun. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, apapun itu, meskipun di dalam malam yang amat gelap, ya. Jadi seperti itu, tidak dibatasi apapun. Itu kemampuan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa disamai oleh makhluk apapun. Nah, sedangkan penglihatan makhluk dan pendengaran makhluk, nah, itu terbatas. Kita saja sekarang, sebagian di antara kita saja, ya, dilepas saja kacamatanya, mungkin tidak ada yang tidak bisa melihat saya dengan jelas sekarang, ya, di antara yang duduk sekarang ini. Nah, jadi seperti itu. Mungkin dia hanya bisa melihat jelas beberapa meter saja. Bahkan di antara sebagian kita yang sudah menurun kemampuan penglihatannya sehingga melihat yang dekat pun tidak bisa, ya, rabun dekat, nah, sehingga harus pakai kacamata. Nah, jangan, apalagi kalau bagaimana yang seperti itu bisa disamakan, ya. Nah, itu bukan syirik. Nah, jadi syirik itu menyamakan Allah Subhanahu wa taala di dalam dengan selain Allah, atau menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam hal-hal yang itu memang kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tusyriku bihi syai'an. Kata syai'an, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, nakiratun fi siyaqin nahyi. Itu adalah isim nakirah. Isim nakirah itu adalah isim yang tidak terbatas, ya, tidak ditentukan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan syai'an fi siyaqin nahyi, di dalam konteks larangan. Maka nakirah di sini fata'ummus syirka. Maka nakirah ini umum berlaku kepada semua jenis syirik apapun, kabirahu wa saghirahu. Ya, baik syirik besar maupun syirik kecil. Syirik besar, syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam dan menghapuskan semua amalannya, seperti menyembah selain Allah, berdoa kepada selain Allah, atau meyakini bahwasanya ada pihak yang berkuasa di alam semesta ini selain Allah. Nah, itu syirik besar. Syirik kecil diantaranya seperti riya, seperti bersumpah dengan nama selain Allah. Nah, ini mungkin ada yang masih belum tahu, bersumpah dengan nama selain Allah itu dalam batasan tertentu itu syirik kecil. Ketika orang itu dia menyebutkan nama selain Allah di dalam sumpahnya, namun tidak meyakini kebesarannya sebagaimana kebesaran Allah, ya, itu biasanya adalah sumpah yang terbawa karena adat-adat, ya, budaya-budaya sebelum mendapatkan hidayah, ya. Sebagaimana orang itu kadang dia sumpah menggunakan nama nenek moyangnya, atau nama negerinya, nama ayahnya dan lain sebagainya, karena budaya. Nah, itu dosa, syirik, namun syirik kecil. Kalau diyakini bersamaan dengan kemuliaan atau menyamakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa mencapai dalam derajat syirik besar. Tetap dilarang apapun itu. Baik. Kemudian juga termasuk nanti terlalu panjang. Kita lanjutkan saja. Nah, al-ma'na al-ijmali lil ayah. Nah, makna ijmali, makna secara umum untuk ayat ini. Ya'murullahu subhanahu ibadahu bi'ibadatihi wahdahu la syarikalah.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk menyembahnya semata. Tidak ada sekutu baginya. Wa yanhahum 'anisyirki, dan melarang mereka dari syirik. Walam yakhussa naw'an min anwa'il ibadah, dan Allah tidak mengkhususkan dalam perintah itu ya, dan juga dalam larangan syirik itu tidak mengkhususkan satu jenis dari jenis-jenis ibadah. La du'aan wala sholatan wala ghairahuma. Tidak doa, tidak sholat, dan tidak keduanya. Semuanya masuk di dalam perintah ibadah itu dan masuk di dalam larangan syirik itu. Makanya kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala macam ibadah apapun itu maka ditujukan kepada Allah semata. Dan hendaknya kita juga beribadah kepada Allah itu juga dengan segala macam ibadah. Itu jadi sudut pandang yang lainnya. Jangan beribadah kepada Allah itu hanya dengan sholat saja, hanya dengan puasa saja, hanya dengan zakat saja. Namun semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita lakukan ya. Jadi demikian. Makanya Allah Subhanahu wa taala nanti dalam pembahasan lain dan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. Dan katakanlah dan telah berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku, pasti akan aku ijabahi, akan aku terima. Sesungguhnya yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk kepada jahannam dalam keadaan hina. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa. Maka jangan sampai ada orang itu berpikir, oh saya dah butuh doa, saya terima saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak boleh, ya, dosa. Nah, jadi kita tidak boleh pilih-pilih ibadah, semua ibadah itu dilakukan. Nah, bahkan tidak boleh meninggalkan ibadah satupun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk doa. Nah, karena memang kenyataannya ada orang merasa oh saya nggak butuh ibadah, saya nggak butuh doa, ya, sehingga dia malas berdoa. Nah, maka Allah mengancam sesungguhnya orang yang merasa sombong. Ya. Jadi Allah mengatakan yang tidak mau berdoa itu sombong dia sebenarnya. Ya, yang sombong dari ibadah kepadaku dalam konteks ini secara khusus adalah doa akan masuk dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Baik, kita lanjutkan. Nah, liya'ummal amru jami'an awail ibadah, agar perintah ibadah tadi itu umum mencakup semua macam-macam ibadah. Walam yakhuss naw'an min anwa'i syirki, dan tidak mengkhususkan satu jenis apapun dari jenis-jenis syirik. Liya'umman nahyu jami'an anwa'i syirki, agar mencakup larangan itu semua macam-macam syirik sebagaimana yang sudah kita contohkan. Munasabatul ayati lil bab. Nah, kesesuaian ayat ini terhadap bab ini ya. Bab yang pertama, Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya menulis bab ini, bab pertama terkait tentang perintah beribadah kepada Allah semata, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan larangan syirik. Annaha ibtada'at bil amri bit tauhid wan nahyi 'anisyirki. Bahwasanya di dalam ayat ini dimulai dengan perintah untuk bertauhid kepada Allah dan larangan dari syirik. Fa fiha tafsirut tauhid bi annahu ibadatullahi wahdahu wa tarkus syirki. Maka di dalam ayat ini ada tafsir perincian kembali tentang tauhid. Kalau di dalam ayat-ayat sebelumnya mungkin yang disebutkan dari segi mengesahkan ibadah, mengesahkan Allah dalam segala macam bentuk ibadah. Namun di sini dirinci lebih dalam lagi dalam ayat ini bahwasanya yang dimaksudkan dengan tauhid itu adalah beribadah kepada Allah semata, tidak beribadah kepada yang lainnya, dan diberi penegasan dan meninggalkan syirik ya. Dan meninggalkan syirik. Ma yustafadu minal ayah, apa yang diambil faidahnya dari ayat ini? Yang pertama, wujubu ifradillahi bil ibadati, kewajiban mengesahkan Allah dengan ibadah. Li'annallaha amara bidzalika awwalan, karena Allah memerintahkan itu pertama kali. Fahuwa akadul wajibat, maka mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam segala macam ibadah itu adalah
kewajiban yang paling ditekankan bagi seorang hamba. Kemudian yang kedua, tahrimus syirki, pengharaman syirik. Li'annallaha naha anhu, karena Allah itu melarangnya. Fahuwa asyaddul muharramat, maka dia adalah sesuatu keharaman yang paling ditekankan, yang paling sangat pengharamannya. Kemudian yang ketiga, anna ijtina bisyirki syartun fi sihhatil ibadah, bahwasanya menjauhi syirik itu syarat untuk sahnya ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala, li'annallaha qaranal amra bil ibadati bin nahyi anisyirki, karena Allah menyandingkan perintah untuk beribadah itu dengan larangan syirik. Maka dua hal ini seperti dua sisi keping mata uang, ya. Dua sisi koin, tidak bisa dipisahkan. Seorang muslim harus melakukan dua-duanya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, kemudian di sisi lain juga menjauhi syirik, ya. Meskipun kalau kita lihat secara umum sebenarnya maknanya sama. Kita mengesahkan Allah itu sebenarnya ya menjauhi syirik. Kita menjauhi syirik itu sebenarnya juga mengesahkan Allah. Sebenarnya seperti itu. Namun memang di dalam masalah agama ini tentu seringkali kita ini butuh perincian-perincian. Masing-masing dibahas tersendiri, ya. Karena kadang-kadang orang itu ketika diberikan sebuah perintah, ya, dia tidak bisa memahami konsekuensi-konsekuensi yang mengikuti perintah itu. Nah, jadi itulah kesempurnaan Islam. Disitulah kesempurnaan Islam. Disitulah mukjizat Al-Quran, ya, di mana segala sisi itu disentuh di dalam Al-Quran. Tidak ada yang tertinggal. Kemudian yang keempat, anna syirka haramun qalilahu wa katsirahu, bahwasanya syirik itu haram sedikitnya dan banyaknya, kabirahu wa saghirahu, besarnya dan kecilnya. Li'anna kalimata syai'an nakiratun fi siyaqin nahyi fata'ummu kulla dalik. Karena kata syai'an di dalam ayat ini, surat An-Nisa ayat 36 ini, itu nakirah. Kata nakirah yang disebutkan dalam konteks larangan. Fata'ummu kulla dalika, maka dia mencakup semua itu. Nah, ini mungkin saya sebutkan sedikit apa itu nakirah. Di dalam bahasa Arab itu ada isim dibagi dua. Yang pertama adalah ma'rifah, yang pertama adalah nakirah, yang kedua ma'rifah, ya. Yang pertama adalah nakirah, kedua ma'rifah. Nakirah itu artinya, kalau dalam, saya tidak tahu dalam bahasa Indonesia, ya, kurang menguasai. Dalam bahasa Inggris padanannya justru saya lebih tahu. Nakirah itu indefinitif, artinya yang tidak ditentukan. Ma'rifah itu yang sudah ditentukan yang mana. Ya. Salah satu ciri atau tanda-tanda isim itu ma'rifah adalah ada artikel atau tambahan al di depannya. Nah, maka misalnya kita contoh kata buku dalam bahasa Arab ada kitabun. Nah, itu nakirah. Semua isim asalnya nakirah. Kitabun. Nah, itu nakirah. Ketika kita menyebut kata kitabun, maka buku yang dimaksud ini belum ditentukan buku yang mana. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian ketika diberi kata al, ya, menjadi kata al-kitabu, nah, maka al-kitabu ini sudah terbatas maknanya, dibatasi sesuai dengan konteks, ya, di mana kata itu disebutkan. Nah, kalau padanannya di dalam bahasa Inggris seperti artikel the, nah, jadi seperti itu. Nah, sedangkan dalam bahasa kita tidak ada padanan itu, ya, tidak ada padanan itu. Nah, ini salah satunya. Nah, salah satu contoh ma'rifah sebenarnya. Nah, ketika isim nakirah disebutkan dalam larangan, ya, maka isim nakirah ini memberi makna keumuman, bahwasanya larangan itu mencakup semua benda itu. Nah, jadi seperti itu, mencakup semua benda itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan, ya, apa namanya, la tusyriku billahi syai'an. Nah, maka janganlah kalian menyekutukan kepada Allah sedikit pun atau sesuatu pun. Nah, maka syai'an ini mencakup semua bentuk jenis syirik.
Mau syirik dilihat dari besar kecilnya, atau syirik dilihat dari sedikit atau banyaknya, atau syirik dilihat dari benda atau makhluk yang menjadi objek kesyirikan itu. Nah, itu mencakup semuanya. Nah, jadi seperti itu. Taib. Kemudian faidah yang kelima dalam ayat ini, annahu la yajuzu an yusyraka ma'allahi ahadun fi ibadatihi. Tidak boleh untuk disekutukan bersama Allah seorang pun atau sesuatu apapun di dalam peribadatan kepadanya. La malakun, tidak seorang malaikat, wala nabiyun, atau seorang nabi, wala salihun minal auliya, atau seorang soleh dari wali-wali Allah, wala sonamun, dan juga tidak pula sebuah berhala. Li anna kalimata syai'an ammatun, karena kata syai'an tadi itu amah, seperti yang sudah kita sebutkan, mencakup semuanya. Nah, baik, kita lanjutkan sekarang. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a, al-ayat. Nah, ini ayatnya agak panjang. Dan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Mirip seperti yang disebutkan di dalam surat An-Nisa, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Isra. Katakanlah wahai Muhammad, ta'alau, ya, kemarilah, aku bacakan apa yang diharamkan Rabb kalian atas kalian, yaitu, ya, janganlah kalian menyekutukan dengannya sesuatu pun, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Kita bacakan syarahnya, ya, agar tidak memakan waktu untuk membaca ayatnya semuanya satu persatu. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, ta'alau halumu wa aqbilu, kemarilah dan sambutlah, utlu, ya, aqussu alaikum au uqassisu alaikum wa ukhbirukum, ya. Atlu, mohon maaf salah baca saya, atlu, aku bacakan, aku kisahkan kepada kalian, dan aku beritahukan kepada kalian. Harrama, ya, al-haram, ya, harama yaitu yang telah Allah haramkan. Al-haramu al-mamnu'u minhu. Al-haram itu adalah al-mamnu' minhu. Secara bahasa adalah apa yang dilarang darinya. Wa huwa, dan dia adalah, dalam istilah fuqaha atau dalam istilah para ahli fikih atau para ahli usul fikih, ma yu'aqabu fa'iluhu wa yuthabu tarikuhu, apa yang dihukum pelakunya, yaitu sesuatu yang perbuatan yang dihukum pelakunya, wa yuthabu tarikuhu, dan diberi ganjaran orang yang meninggalkannya. Nah, saya ulangi. Jadi pengertian haram sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, khususnya dalam pembahasan fikih dan usul fikih, haram itu adalah ma yu'aqabu fa'iluhu wa yuthabu tarikuhu, perbuatan yang pelakunya itu dihukum dan orang yang meninggalkannya itu diberi pahala. Kalau saya boleh menambahkan, sebagian ulama menambah definisi ini dengan mengatakan wa yuthabu tarikuhu imtithalan, dan diberi pahala orang yang meninggalkannya karena taat kepada Allah. Ya, karena taat kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya terkadang orang itu meninggalkan sebuah keharaman bukan karena taat, tapi karena tidak ada kesempatan. Nah, jadi seperti itu. Nah, orang dia ingin pacaran, tidak bisa karena nggak ada yang mau misalnya. Nah, contoh, ya, dia ingin korupsi tidak bisa. Nah, misalnya karena tidak ada yang dikorupsi. Misalnya. Mau jadi pejabat nggak jadi, contoh seperti itu, nggak punya kekuasaan. Nah, dia ingin mendolimi orang lain, ya. Saking bencinya misalnya dengan seseorang, dia ingin menyakiti orang itu, namun dia tidak berani. Nah,
tapi rasa ingin mendolimi itu disimpan. Nah, ini tidak masuk di dalam meninggalkan keharaman yang diberi pahala, bukan. Namun yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka yang meninggalkan keharaman karena ketaatan. Ya, jadi demikian. Baik dia meninggalkannya itu sebelum melakukan atau setelah melakukan, tetap dapat pahala. Ya, jadi seperti itu. Katakanlah misalnya dia ada digoda oleh lawan jenis. Nah, jadi seperti itu. Ditembak. Kalau bahasa anak muda sekarang, untuk jadi pacarnya. Nah, jadi kalau orang yang tidak bertakwa, nah, ketika dia lihat apalagi perempuan cantik, apalagi laki-laki yang tampan, nah, ini seperti durian runtuh. Nah, kalau keumuman orang ya diterima, ya, senang orang ditembak seperti itu, diajak menjadi pacarnya. Nah, namun orang yang bertakwa menjauhi itu, disitulah dia mendapatkan pahala dari Allah SWT. Ada orang dia diberi amanah harta, ya, karena bisa jadi karena kedudukannya, bisa jadi karena kedekatannya dengan orang yang memiliki harta dan lain sebagainya. Yang ini memberi dia kesempatan, wah ini bisa saja nih, misalnya dia dititipin, ini saya punya harta uang 100 juta, saya titipin ke kamu. Nah, bisa saja dia tidak amanah, wah ini mungkin dimintanya masih tahun depan. Nah, selama mumpung masih belum diminta, digunakanlah untuk usaha, katakanlah seperti itu. Nah, orangnya nggak usah tahu. Nah, jadi modal usaha. Nah, padahal tidak boleh seperti itu. Nah, harus minta izin kepada yang punya. Nah, mungkin dia masih punya niat, nggak apa-apa. Yang penting kan nanti kembali 100 juta, kan seperti itu. Nah, padahal tidak boleh. Dalam muamalah tidak boleh. Kalau bahasanya titipan harus didiamkan, tidak boleh diapa-apakan. Nah, baik. Nah, kalau dia kemudian meninggalkan itu karena dia takut, karena dia tahu ini hukumnya haram, takut pada Allah Subhanahu wa taala, dicatat pahala. Ya, gampang kan dapat pahala ini. Nah, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita ini pintu pahala dua. Pintu pahala dengan melaksanakan ketaatan yang butuh energi, kan melaksanakan ketaatan butuh energi. Nah, kemudian pintu dua, yaitu mendapatkan pahala dengan tidak mengerjakan apa-apa, yaitu dengan meninggalkan yang haram. Nah, yang di situ perjuangannya bukan di fisik, namun di hati, di keimanan. Nah, taib. Nah, itu pengertian haram. Nah, sudah waktunya adzan ya? Wah, tidak terasa. Belum masuk 10 wasiat Allah ini, baru wasiat pertama ini kita baca. Nah, taib. Kita adzan dulu, kemudian mungkin kita lanjutkan setelah adzan. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
حي على الفلاح حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, kita lanjutkan. Ada berapa menit? 11 menit ya. Taib. Qala Syekh hafizahullah taala al-ayat. Al-ayat ay ila akhiril ayati tsalathi min suratil an'am. Maksudnya adalah sampai akhir ayat, ya 3 ayat di dalam surat Al-An'am itu, yaitu surat Al-An'am 151, 152 dan 153. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ketika seorang ulama atau di kalangan ulama ketika menyebutkan kata seperti ketika mengutip ayat atau hadis, ketika mengutip ayat terkadang menyatakan al-ayah. Al-ayah itu berarti al-ayatu, 1 ayat. Maksudnya sampai akhir 1 ayat itu. Kemudian kadang mengatakan al-ayat. Al-ayat, ayat itu jamak, bentuk jamak ya dari kata ayah. Artinya ya sampai akhir beberapa ayat setelahnya. Nah, dan itu diketahui sesuai dengan konteks ya, konteks pembahasannya. Dalam hal ini diketahui ya tentu dari dalam konteksnya, karena konteksnya adalah 3 ayat itu 1 tema sebenarnya ya, mereka berangkaian isinya. Maka Al-An'am 151 sampai 153 itu sudah diketahui di kalangan para ulama bahwasanya biasanya dibahas secara secara bersamaan. Al-ma'na al-ijmali. Sekarang makna al-ijmali mudah-mudahan masih bisa kita ambil sedikit. Makna secara umum ya, kandungan umum ayat ini, ya'murullahu nabiyahu an yaqula haula'il musyrikin alladziina 'abadu ghairallah wa harramu ma razaqahumullah wa qatalu auladahum taqarruban lil asnam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik ini, yaitu orang-orang musyrik Quraisy secara khusus di waktu itu, yang mereka menyembah selain Allah dan mengharamkan apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka, dan membunuh anak-anak mereka taqarruban sebagai bentuk bertaqarrub kepada berhala-berhala. Fa'alu dzalika bi ara'ihim wa taswilihim asyaitani lahum. Mereka mengerjakan itu karena opini-opini mereka, pandangan-pandangan mereka, pendapat-pendapat mereka. Makanya berbahaya beragama dengan mengandalkan pandangan ya, dengan mengandalkan pemahaman kita, opini kita. Karena kalau kita ya dalam beragama ini mengandalkan pemahaman atau pandangan-pandangan pribadi, pendapat-pendapat pribadi, maka semua ayat, semua hadis itu bisa dipelintir sesuka orang. Ya, siapapun orang itu dia bisa memiliki penafsiran masing-masing. Nah, maka itu tidak boleh. Nah, sehingga ketika dibuka pintu untuk berpendapat, untuk beropini dalam beragama ini, maka agama itu tidak akan tersisa isinya, sudah habis semuanya. Ya, yang halal, yang haram menjadi semuanya halal, yang wajib menjadi tidak wajib. Ya, habis semuanya. Sehingga seolah-olah ya sudah,
daripada seperti seolah tidak ada agama yang ingin dikerjakan atau tidak ada yang ingin dikerjakan dalam agama ini. Nah, itulah bahaya beragama. Wa taswili syaitani lahum, dan tipuan syaitan bagi mereka. Ya. Halummu aqussu alaikum ma harrama khaliqukum wa malikikum tahriman haqqan wala takharrusan wa dhannan. Kemarilah kalian wahai orang-orang musyrik, aku kisahkan kepada kalian apa yang telah diharamkan oleh pencipta kalian dan penguasa kalian. Tahriman haqqan, pengharaman yang hak. Ya. La takharrusan, bukan menebak-nebak, wa dhannan, dan dugaan semata. Ya. Bal bi wahyin minhu wa amrin min indihi, namun dengan wahyu dari Allah dan perintah dari sisinya. Wa dzalika fi ma wassakum bihi fi hadhil wasaya al-ashri, dan hal itu yang diharamkan oleh Allah yaitu berada di dalam apa yang telah Allah wasiatkan kepada kalian di dalam wasiat-wasiat yang 10 ini. Nah, makanya sebenarnya tadi itu intinya di sini tema kajian kita sebenarnya. 10 wasiat Allah kepada hamba-hambanya. Nah, namun tidak terbatas 10, ya. Maksudnya 10 wasiat Allah itu adalah 10 wasiat Allah yang disebutkan di dalam surat Al-An'am 151 sampai 153. Meskipun masih ada wasiat-wasiat lagi yang lainnya. Awalan wasakum alla tusyriku bihi syai'an. Yang pertama, Allah mewasiatkan kepada kalian agar kalian tidak menyekutukan dengannya sesuatu pun. Wa hadza nahyun 'ani syirki umuman, dan ini adalah larangan syirik secara umum. Fashamala kulla musyrikin bihi au kulla musyrakin bihi min anwa'il ma'budati min dunillah. Maka mencakup segala hal atau segala pihak yang disekutukan dengannya, yaitu dengan Allah, dari segala macam sesembahan selain Allah. Ya. Wa kulla musyrakin fihi min anwa'il ibadat, dan mencakup segala perkara yang disekutukan Allah di dalamnya dari berbagai macam ibadah, ya, yang sudah kita singgung tadi. Jadi mencakup apapun atau pihak apapun atau makhluk apapun, tidak boleh sesuatu pun itu disekutukan oleh Allah dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mencakup segala bentuk macam ibadah apapun. Makanya seperti apa? Doa itu ibadah. Nah, doa itu ibadah. Nah, karena doa itu ibadah, kita tidak boleh menyamakan doa ini, ya, di dalam masalah doa ini selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah. Siapapun itu, entah itu nabi, entah itu rasul, entah itu malaikat, entah itu orang soleh, ya, siapapun itu tidak boleh. Ya. Jadi doa harus langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu. Yang lucu nih di dalam masalah doa ini. Ya, saya nyelentak sedikit. Bahwa orang yang mereka golongan yang senantiasa berdalih, ya. Ya, mereka senantiasa menafikan sebagian sifat-sifat Allah. Ya, dengan mengatakan misalnya begini. Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan, ya Allah itu as-sami', as-sami'. Namun ya, akan tetapi itu bukan berarti Allah itu mendengar. Ya. Maksudnya itu adalah Allah itu mengetahui. Nah, jadi seperti itu. Jadi Allah itu tidak mendengar, kata mereka. Ya. Ditakwil. Kenapa kalau kita mengatakan Allah itu mendengar, berarti kita menyamakan Allah ini sama dengan makhluk. Nah, jelas ya? Tapi di sisi lain, nah, mereka ini adalah golongan yang membolehkan berdoa kepada selain Allah, ya, dengan dalih, ya, karena Allah ini, karena kita ini, ya, mereka mengatakan kita ini kan kalau minta kepada raja, kepada penguasa, nah, kadang kan tidak bisa minta langsung, harus lewat perantara. Nah, paham maksudnya? Dengan orang dekat. Agar semakin diterima doa itu, permintaan itu. Nah, di sini mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Mereka menyamakan Allah dengan raja, dengan mengatakan bahwasanya kita itu agar lebih
diterima doanya kita melalui perantara. Nah, jadi seperti itu. Padahal itu tidak baik, bukan seperti itu. Nah, jadi dan ini kalau diperdalam lagi panjang. Sebenarnya bukan masalah menyamakan atau tidak menyamakan. Nah, bukan masalah menyamakan atau tidak menyamakan dalam pembahasan ini. Namun pada hakikatnya sebenarnya apa yang disebutkan atau diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita pahami dari dohirnya. Ya. Itu sebenarnya. Dan ulama semuanya mengatakan itu. Asal ya hukum asal dalam mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah itu diamalkan sesuai lahiriah nasnya, kata-katanya itu ya. Kecuali kalau memang ada pertentangan atau bahkan ada pengkhususan, ada penafsiran dari Rasulullah atau dari Allah itu sendiri ya, dari Allah dalam Al-Quran, dari Rasulullah dan dari para sahabat dan para ulama yang lainnya ya. Mereka menafsiri ya bahwasanya ini tidak dipahami secara zahirnya, tapi asalnya semuanya dipahami secara zahir. Ketika Allah mengatakan Allah itu mendengar, ya kita pahami Allah itu mendengar. Ketika mengatakan Allah itu maha melihat, kita pahami Allah itu melihat ya, dengan keadaan yang layak dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berdoa langsung kepada Allah, ya maka jangan berdoa kepada selain Allah. Nah, taib. Nah, itu saja. Kemudian setelah itu saja mungkin ya wasiat yang pertama. Masih ada 9 wasiat yang lain. Mungkin kita bahas di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saudara dan saudariku seiman dan seislam, apa yang bisa kita pelajari di malam hari ini semoga bermanfaat. Pada intinya adalah bahwasanya perintah yang paling agung, yang paling besar yang diwajibkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala macam bentuk peribadatan. Dan ibadah itu mencakup yang zahir dan yang batin. Mungkin tadi kita kurang menyinggung yang batin. Ya, yang batin itu seperti apa? Seperti tawakal, seperti takut, ya, seperti rasa bergantung kepada pihak yang lain. Ya, maka yang tertinggi ya di dalam kekhususan yang hal itu ada kekhususan Allah Subhanahu wa taala, itu harus kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian bahwasanya hal yang diharamkan kepada hambanya yang paling besar adalah syirik, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya atau menyamakan yang selainnya dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal yang itu sudah menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala, di mana makhluk itu tidak memiliki kekuasaan di situ sedikit pun. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.